eh, izin saya pada malam hari ini diberi amanah untuk memberikan sedikit gambaran ya terkait dengan peran PPK setelah BAHP disampaikan begitu ya. Nah, di sini saya coba berbagilah kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin saja materi pada malam hari ini bisa dijadikan ajang diskusi ya, kritik saran dan lain sebagainya. Dan juga semoga pada malam ini rekan-rekan Bapak Ibu semua dapat menyimak dengan baik terkait dengan apa yang disampaikan ya. Terima kasih. Saya coba mulai ya. Kalau suara saya kurang baik kedengarannya mohon di ini kan ya, Bu ya. Ya, baik Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini terkait dengan peran PPK setelah BAHP disampaikan, di sini saya coba membuat garis besar ya dari proses pemilihan penyedia adalah tahapan yang dilakukan setelah persiapan pengadaan sebelum penandatanganan kontrak ya. Di sini ada rangkaian terkait dengan pemilihan, setelah pemilihan akan terbit SPWJ, setelah itu baru masuk dalam proses penandatanganan kontrak, setelah itu berkontrak sehingga proses pelaksanaan dan di akhir pekerjaan tersebut akan ada PHO dan ataupun FHO. Masih bersifat dokumen administratif ya dari proses pemilihan sampai tanda kontrak. Nah, di sini juga poin-poin yang penting adalah PPK perlu memahami ya. Jadi di sini PPK peran PPK dalam proses penyampaian BAHP itu sangat menentukan proses pelaksanaan pekerjaan begitu. Nah, di sini juga di poin pertama sampai sangkaan hanya fokus kepada dokumen penawaran dan dari penerbitan SPWJ dan penandatanganan kontrak hanya fokus kepada BAHP. Nah, di sini kadangkala proses-proses tersebut jarang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen ya. Pada saat BAHP disampaikan Pokja, seringkali terjadi pembiaran ataupun ongoing dalam proses tersebut. Kadangkala hal-hal yang memang substansi ataupun formal yang harus dilakukan pada saat review tidak dilakukan sehingga ketika mengalami kendala dalam proses pelaksanaan kontrak ataupun dalam proses pelaksanaan pekerjaan membuat PPK salah dalam membuat administrasi begitu ya. Nah, di sini juga hal yang bersifat teknis pelaksanaan, di sini juga menghadirkan personel permintaan SKK dan mobilisasi peralatan termasuk persyaratan berkontrak. Tujuan materi pada kali ini saya coba ingin menggambarkan bahwa PPK dapat melaksanakan review BAHP sesuai ketentuan sebelum penerbitan SPWJ. PPK juga dapat memahami bagaimana dan kapan menolak hasil BAHP pekerja pemilihan, dan PPK juga dapat memahami apa saja yang dilakukan saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah, di sini semoga saja pada slide-slide saya pada malam hari ini dapat memberi gambaran secara utuh bagaimana PPK mereview, bagaimana PPK membuat justifikasi menolak hasil BAP dan juga bagaimana PPK dapat memahami sebenarnya apa yang harus dilakukan pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak. Pokok materi kita pada malam ini ada 6 sub bagian ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini juga di bagian pertama saya coba mengupas terkait dengan hasil pemilihan yang tidak serta-merta diterbitkan SPWJ. Di subbagian kedua juga saya coba menyampaikan penolakan PPK tidak serta-merta menolak hasil BAP dan meminta evaluasi ulang. Di poin ketiga, bagaimana langkah PPK menolak hasil BAHP. Di poin keempat juga SPPJ dan penandatanganan kontrak bisa dibatalkan gitu ya. Di poin atau subbagian kelima, peran penting jaminan pelaksanaan untuk mengganti kerugian waktu. Di poin keenam atau subbagian keenam, pentingnya rapat persiapan penandatanganan kontrak gitu ya.
Kita masuk pada poin pertama ya, hasil pemilihan tidak serta-merta diterbitkan SPWJ. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya coba buatkan bagan seperti ini ya. Jadi bisa dilihat proses tersebut sebelum pengumuman tender. Di sini pelaku usaha mendaftar ya di sini. Nah, saya coba buat gambaran atau struktur pada saat pelaku usaha mendaftar sehingga memasukkan penawaran begitu ya. Di sini peserta belum tentu juga menawar begitu ya. Ada juga yang coba hanya melihat apa saja pekerjaan yang ditayangkan atau ditenderkan begitu ya. Ketika penyedia, jadi peserta yang belum mendaftar ini atau tidak mendaftar atau belum tentu mendaftar, bisa juga penyedia itu berasumsi bahwa merasa tidak mampu memenuhi persyaratan dan misal SKP-nya sudah tidak memenuhi begitu ya. Dari proses penawaran sampai tahapan penunjukan pemenang atau menetapkan pemenang ya. Di sini juga penawaran peserta yang sudah memenuhi persyaratan penawaran kualifikasi, penawaran yang belum tentu jadi pemenang, saya gugur dan evaluasi penawaran. Jadi di sini yang dimaksud dengan proses tersebut belum tentu juga ketika pemenang itu dievaluasi atau diklarifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang. Di sini juga belum tentu pemenang tersebut bisa melanjutkan proses SPWJ karena di tahapan BAHP ada tugas PPK yang perlu dilakukan yaitu review BAHP tadi. Itu bisa saja outputnya itu menerima ataupun menolak hasil proses yang telah dilaksanakan oleh rekan-rekan pekerja pemilihan. Di tahapan selanjutnya ini coba saya gambarkan bahwa ketika calon penyedia yang outputnya nanti pemenang yang ditunjuk dan diterbitkan SPBJ, ini juga belum tentu pemenang ataupun calon penyedia tadi yang ditetapkan dapat diterbitkan SPBJ. Bisa saja penolakan ataupun kesalahan ya yang dilakukan tadi sehingga tidak terbitnya SPBJ sehingga mempengaruhi pada proses waktu dan sebagainya. Di sini juga tahapan-tahapan selanjutnya adalah ketika calon penyedia tadi telah ditetapkan, maka penyedia tersebut melakukan perikatan yaitu persiapan kontrak ataupun pelaksanaan kontrak tadi. Di sini juga belum tentu ketika SPPBJ terbitkan, penyedia tersebut dapat melakukan proses berkontrak. Gitu. Masih ada tahapan rapat persiapan dan kontrak yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya ya. Sini juga sampaikan bahwa hal-hal yang penting dalam dokumen MDP dan sebagainya ini perlu dipelajari buat Bapak Ibu sekalian. Kadangkala sering sekali saya melihat ataupun kami melihat pada proses pendampingan masih terdapat bukan ketidaksesuaian tapi kelemahan-kelemahan yang mana masih ada pemberian, masih ada mungkin kelupaan atau seperti tidak melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan oleh PPK setelah BAHP begitu ya. Tiba-tiba dilakukan berkontrak, administrasi yang memang seharusnya harus disiapkan, itu tidak dilengkapkan dengan baik. Sehingga ketika proses-proses dibutuhkannya dokumen administrasi pada saat pemeriksaan, dianggap bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dilakukan secara baik begitu ya, dan sehingga pengendalian di dalam berkontrak itu dianggap lemah dan PPK dianggap lalai. Nah, di sini saya mencoba menyampaikan hasil pemilihan tidak serta-merta diterbitkan SPBJ adalah di klausul di MDP itu di 39.7 ya, dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka PPK dapat menyampaikan penolakan apabila ya di angka 1
dalam dokumen pemilihan ditemukan kesalahan atau dokumen pemilihan ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa. Di angka kedua, proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan dan atau dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan syarat dalam dokumen pemilihan. Di huruf B atau di huruf B penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf A, angka 1 tadi sampai dengan angka 3 hanya berdasarkan dokumen BAP yang diterima, bukan berdasarkan hasil klarifikasi, garis miring verifikasi, garis miring pembuktian kepada peserta dan garis miring atau pihak lain. Di huruf C, PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja pemilihan disertai alasan dan bukti. Jadi memang ketika menolak harus juga menyampaikan justifikasi dan bukti kenapa PPK menolak hasil yang dilakukan oleh Pokja pemilihan. Contoh, tadi Pokja merubah ketentuan hal yang tidak dievaluasi menjadi dievaluasi. Dan di sini juga PPK dapat melakukan review ya di dokumen BAHP yang di awalnya tadi seharusnya tidak dievaluasi, ya Pokja melakukan evaluasi begitu ya. Ini saya contohkan dalam slide seperti eh, di angka 8 ya terkait dengan SKK. Di sini juga setiap tenaga ahli di angka 8 titik 2 ya, sertifikat kompetensi kerja yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dievaluasi dan buktinya dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel. Ini juga ketika SKK atau sertifikat kompetensi kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran diberikan pada saat serah terima lokasi pekerjaan ya. Jadi di sini juga kadangkala masih terdapat mungkin oknum ya, oknum Pokja yang meminta sertifikat kompetensi kerja dalam dokumen penawaran. Sebenarnya ketika pembuktian itu nanti diserah terima atau di wilayahnya PPK lah kalau memang pembuktian terkait SKK. SKK ini ketika personilnya itu tidak perlu dihadirkan dalam evaluasi di Pokja gitu ya. Nah, di sini juga saya sampaikan mungkin ini tidak terlalu kecil ya buat rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian pada layar laptopnya ya. Ini terkait gambaran umum saja yang saya sampaikan, evaluasi teknis personil manajerial juga sama ya. PPK dapat menolak hasil BAP Pokja pemilihan dengan meminta evaluasi ulang apabila evaluasi SKK atau PPK menerima hasil Pokja pemilihan apabila SKK tidak sesuai dengan tidak disampaikan. Ini juga menjadi hal yang seringkali ya kami melihat atau kita melihat masih ada seperti kewenangan gitu ya, kewenangan yang dilakukan oleh Pokja itu melampaui kewenangan atau melampaui batas begitu ya. Dan juga sebaliknya kadang-kala PPK juga melakukan kewenangan yang melampaui batas hak dan tanggung jawabnya begitu, sehingga seringkali hal tersebut yang menyebabkan proses-proses itu tidak transparan, proses itu tidak efektif dan efisien begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kesalahan itu juga terjadi pada saat kriteria dan penetapan peserta di LDP. Ini juga semoga bisa dilihat ya. Seharusnya Pokja pemilihan menyesuaikan dengan klausul yang tertera yang saya sampaikan tadi ya 17.3 terkait dengan rencana keselamatan konstruksi. Ini juga disesuaikan. Semoga saja bisa dilihat di sini. Ini nggak bisa dibesarkan ya. Nah, ini juga kalau tidak kelihatan terlalu besar itu nanti info kan ya, Ibu ya. Kalau di layar saya sih udah lumayan besar ya. Hasil pemilihan tidak serta-merta diterbitkan SPBJ ini juga menjadi hal yang apa
kadangkala menjadi polemik ya. Ada yang merasa saya dinyatakan menjadi calon pemenang pertama, tapi tidak melakukan atau tidak diundang atau ditolak ya, atau ditolak menjadi calon penyedia atau penyedia pada saat melakukan proses eh, pelaksanaan pekerjaan tadi yang saya sampaikan di awal ya. Sering sekali ya yang kami dampingi pada tahun 2022, misalnya pemenang cadangan kedua atau pemenang cadangan ketiga yang melaksanakan proses perikatan begitu ya. Karena tadi di awal pemenang satu atau pemenang yang ditetapkan di urutan pertama tadi ternyata hal-hal yang memang eh, dilakukan pada proses review BAHP ditemukan kekeliruan atau ditemukan hal-hal yang memang ketika dibuktikan dengan justifikasi atau dibuktikan dengan pembuktian oleh PPK, PPK merasa bahwa pemenang satu tersebut atau pemenang urutan pertama tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses SPWBJ begitu, sehingga mengundang atau meminta kepada Pokja atau mengembalikan kepada Pokja bahwa eh, penetapan status pemenang atau calon penyedia yang ditetapkan oleh Pokja tadi dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga terkait dengan hal-hal yang tidak serta-merta diterbitkan SPBJ terkait dengan jadwal. Ini juga dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPBJ karena tidak sependapat atau penetapan pemenang, maka hal-hal antara lain yang disampaikan pada slide awal tadi terkait dengan contoh penjadwalan ya. Penjadwalan itu tidak sesuai, misal tadi masa sanggah selama 5 hari, kalender setelah pengumuman pemenang diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Ternyata masa sanggah yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan Perpres nomor 14 tahun 2021 dan turunannya MDP dan sebagainya. Ini juga terkait dengan hasil pemilihan tidak serta-merta diterbitkan SPBJ ya. Ada beberapa contoh, salah satunya adalah melakukan box bidding, melengkapi dokumen penawaran. Nah, di sini juga beserta bukti peralatan yang berupa sewa, yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti pemilikan penguasaan peralatan dari penyedia tadi ya. Ini yang terkait box bidding itu juga dapat dilakukan PPK untuk tidak menerbitkan SPBJ ya. Apabila diluluskan hanya menyampaikan surat sewa tanpa bukti pemilikan. Jadi ada beberapa case yang memang kita temukan penyedia hanya menyampaikan surat sewa tanpa bukti kepemilikan. Nah, ini juga menjadi rawan ya, atau menjadi hal yang memang perlu diperhatikan oleh PPK dalam review ya. Jadi ketika mereview dokumen BAP ataupun BAP yang telah disampaikan oleh Pokja kepada PPK tadi, PPK juga harus melihat secara detail apakah persyaratan, apakah hal-hal yang memang telah dilakukan penyusunan dokumen di awal oleh PPK tadi, seperti ya KPS, seperti spektek, syarat-syarat yang dituangkan dalam spek, syarat-syarat yang dituangkan dalam rancangan kontrak itu dilihat kembali apakah penetapan yang dilakukan oleh Pokja tadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PPK. Mungkin saya masuk ke hal yang kedua ataupun subbagian kedua ya, terkait dengan penolakan PPK tidak serta-merta menolak hasil BAP dan meminta evaluasi ulang. Nah, di sini juga saya sampaikan beberapa regulasi ya, sampai regulasi pada saat ini dari Permen PU nomor 7 tahun 2019 ya, terkait dengan hal-hal yang termaktub atau termuat di dalam tahapan penerbitan SPBJ. Nah, di sini juga di Permen PU 7 tahun 2019 40.3, sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen
Pokja pemilihan dan pemenang melakukan rapat persiapan penunjukan penyedia. Nah, di sini juga tidak diatur ya di Permen PUPR 14 tahun 2020 43.21 PPK dan penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan dan kontrak setelah diterbitkan SPBJ. Di kedua regulasi ini ya tidak diatur kriteria penolakan ya. Penyedia tidak hadir gugur, Pokja tidak hadir, SPBJ ditunda. Nah, di sini juga sangat jelas dalam Permen PU ya pada saat itu. Nah, di hal-hal yang saya merahkan ini banyak terjadi penolakan PPK di luar dari BAP, misal PPK mengecek peralatan menghadirkan personil setelah proses evaluasi. Ini sering terjadi pada saat diundangkannya Permen PU nomor 7 dan Permen PU nomor 14 pada saat itu ya. Nah, di saat perubahan regulasi ataupun Perpres 16 Junto 12 serta turunannya ya di Permen 12 tahun 2021 terkait dengan review laporan hasil pemilihan penyedia. Setelah menerima hasil laporan atau laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan review atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan untuk memastikan terkait dengan apakah sudah sesuai, apakah tidak bertentangan dengan aturan begitu ya, perundang-undangan dan sebagainya. Di poin B, penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 sampai dengan 3 hanya berdasarkan dokumen BAP yang diterima, bukan berdasarkan hasil klarifikasi, verifikasi pemilih pada peserta atau pihak lain. Jadi, yang dimaksud dengan penolakan PAHP ataupun penolakan penerbitan SPBJ begitu ya, PPK tidak perlu ya tidak perlu mengklarifikasi verifikasi pembuktian kepada peserta dan atau pihak lain. Jadi, hal-hal yang memang sifatnya substansi yang telah dilakukan oleh Pokja, jangan lagi diulang oleh PPK untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam artian, tidak sesuai dengan aturan dan, regulasi yang mengatur terkait dengan review, hasil pemilihan tadi ya. Jadi yang saya coba garis bawahi atau saya merahkan di sini, jadi tidak perlu menghadirkan Pokja dan penyedia, PPK hanya mereview ya. Nah, di sini juga seringkali masih ada beberapa mungkin ya ketidaktahuan atau minimnya informasi ya, sehingga PPK masih menghadirkan Pokja ataupun menghadirkan penyedia pada saat review gitu ya. Masih seperti pola-pola di apa, seolah-olah bahwa PPK masih berhak melakukan atau menghadirkan atau meminta penyedia hadir pada saat review begitu ya, sehingga hal-hal yang memang sudah diatur di dalam aturan terbaru begitu ya terkait dengan Permen 12 tahun 2021 tadi itu dilanggar begitu ya, sehingga seringkali PPK terjebak dalam proses-proses persiapan atau review tersebut, menyebabkan beberapa aduan-aduan yang sampai kepada rekan-rekan pihak gitu ya, bahwa ada pemutusan sepihak, ada memang sengaja tidak memenangkan. Ini salah satu case-case saja yang saya sampaikan, memenangkan pemenang yang memang di awal telah ditetapkan oleh Pokja sebagai calon pemenang ataupun pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3 tadi bukan atau sudah sesuai dengan aturan pada tahapan evaluasi dan klarifikasi, tetapi pada saat review klarifikasi ini PPK berani mencoba untuk mencari kesalahan dan menggugurkan dengan menghadirkan dan sebagainya, begitu ya. Ini juga saya sampaikan ada kesalahan dan ada kesalahan Pokja ya, dan ada juga bukan kesalahan Pokja ya. Ini bisa dilihat di slide di sini terkait dengan bukan kesalahan Pokja pemilihan, PPK melakukan klarifikasi di luar dari BAHP ya.
Jadi sering sekali PPK mencoba mengklarifikasi tapi di luar dari berita acara hasil pemilihan. Ini juga bukan kesalahan Pokja pemilihan, PPK melakukan seperti tugas-tugas Pokja itu diulang kembali ya, melakukan klarifikasi dan evaluasi pada saat review begitu ya. Ini juga bukan kesalahannya Pokja, seperti PPK menolak karena peserta tidak punya peralatan, PPK menolak karena SKK tidak sesuai dengan persyaratan gitu ya. Ini juga bukan kesalahan Pokja. Kesalahan Pokja pemilihan ini juga perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Saya coba buatkan gambaran di tabel ya, tabel yang di slide ini terkait dengan kesalahan evaluasi, kesalahan tahapan prosedur, penetapan dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan, akan terjadi penolakan pekerja pemilihan ya. Ini juga di angka 8 klarifikasi yang dilakukan terhadap bukti pemilih peralatan tidak terhadap fisik peralatan. Jadi memang yang perlu diklarifikasi adalah bukti-bukti kepemilikan peralatan ya, tidak terhadap fisik peralatan. Masih saja ya kita temukan ya di tahun 2022 pada saat rekan-rekan kerja melakukan klarifikasi masih kita temukan melihat fisik peralatan yang dipersyaratkan sebenarnya bukti-bukti kepemilikan peralatan bukan bukti fisik gitu ya, tapi masih saja ada beberapa oknum lah ya Pokja melakukan proses-proses mengklarifikasi sampai terhadap fisik peralatan gitu ya. Ini masih ada beberapa yang kita temukan di tahun 2022. 8.2 sertifikat kompetensi kerja untuk personil manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saat penyerahan lokasi dan personil. Ini juga tidak menggugurkan ya ketika Pokja mengklarifikasi pada saat SKK begitu ya. SKK itu ditemukan atau tidak hadir ya yang memiliki SKK itu tidak menggugurkan. SKK juga dapat atau personil yang ditawarkan di dalam SKK di dalam persyaratan personil tadi itu dapat juga diadendum ya, tidak menggugurkan. Jadi pembuktiannya itu di wilayah PPK nantinya pada saat serah terima alokasi dan personil begitu ya. Ini juga beberapa contoh ya seperti klarifikasi di luar BAHP ya. Di dalam lampiran berita acara evaluasi peralatan dalam BAHP ini dianggap sah ya, tapi pada saat PPK melakukan review, dicek diulang kembali atau dicek kembali oleh PPK dengan melakukan proses menghubungi dengan telepon dan menghadirkan begitu ya. Ya, jadi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah review tadi. Ya seharusnya PPK cukup hanya melihat dokumen-dokumen tadi ya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ya. Misal tadi PPK cukup mengklarifikasi seperti di huruf 7 ya, di angka 7 tadi apabila ada hal yang meragukan dan kurang jelas, pokoknya dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan sewa terhadap bukti yang disampaikan peserta. Jadi di sini jelas bahwa Pokja yang melakukan proses klarifikasi kepada pemilik peralatan dan pemilik peralatan sewa gitu ya. Ini juga terkait cash ya, apa yang harus dilakukan oleh PPK begitu ya. Terkait BAP, lampiran berita acara hasil pemilihan ya. Bisa dilihat ya. Di sini ada beberapa poin, maaf. Ya, hasil evaluasi teknis, personil, terdapat klarifikasi personil, jadi dari BAP, evaluasi dan klarifikasi lampiran berita acara lengkap, lampiran berita acara tidak lengkap, ya.
Di sini PPK mendapatkan informasi pengalaman personil palsu dibuktikan ya. Jadi informasi yang didapatkan oleh PPK terkait dengan personil yang dipalsukan itu dapat dibuktikan begitu ya. Ya, di sini juga hasil evaluasi teknis peralatan terdapat klarifikasi peralatan tidak ada klarifikasi peralatan PPK mendapatkan informasi si pemberi sewa tidak pernah memberikan perjanjian sewa kepada perjanjian peserta dan diklarifikasi oleh pekerja pemilihan. Begitu ya. Jadi yang digarisbawahi seperti PPK memastikan BAP Pokja, dalam hal Pokja sudah melakukan klarifikasi maka PPK dapat menolak hasil BAP Pokja. Namun langsung menggunakan IKP pelanggaran terhadap aturan pengadaan yaitu peserta memberikan keterangan tidak benar dan klarifikasi pada proses pemilihan. Ini ya Bapak Ibu sekalian, semoga dapat jelas dilihat dalam hal Pokja tidak melakukan klarifikasi maka penolak hasil BAP Pokja selain dengan bukti penyimpangan. Ini juga hal-hal yang harus dilakukan PPK ya, memastikan BAP Pokja terkait dengan informasi personil yang tadi yang dipalsukan terkait dengan informasi perjanjian sewa yang memang tidak pernah diberikan oleh si pemberi sewa gitu ya. Nama paket pekerja dalam fakta komitmen ya, dalam fakta komitmen itu salah atau keliru gitu ya, peserta tidak memastikan setiap presentasi satuan pekerjaan dan terdapat beberapa nilai satuan pekerjaan di atas 110% begitu ya. PPK menemukan beberapa MPU tidak sesuai dengan ketentuan EKH, evaluasi kewajaran harga gitu ya. Ini juga perlu dipastikan bahwa hal-hal yang dilakukan PPK itu sesuai dengan aturan begitu ya, bukan mencari kesalahan, bukan mencari celah untuk menolak BAP ataupun tidak menerbitkan SPPBJ. Bagaimana langkah PPK menolak hasil BAP? Ya, di sini juga beberapa hal yang dapat menolak hasil BAP adalah hasil evaluasi penawaran, ketiadaan BA klarifikasi, jawaban setengah penjaluran tahapan tender. PPK wajib membandingkan persyaratan dan kriteria evaluasi antara dokumen penawaran dan pemilihan. PPK wajib memastikan klarifikasi harga satuan ya, jadi di atas 110% timpang dan kewajaran harga. PPK wajib memastikan jawaban pokok terhadap sanggahan peserta. PPK juga wajib memastikan ketentuan sejak sebelum paling kurang paling cepat dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi hal-hal yang perlu dimitigasi atau dilakukan atau dipelajari lah oleh PPK dalam proses tahapan ya, sehingga hal-hal yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab PPK itu dijalankan atau paling tidak PPK mengetahui apa yang menjadi hak dan tanggung jawab ketika proses setelah BAHP disampaikan oleh Pokja pemilihan. Nggak hilang ya? Sudah muncul, Pak. Apa? Sudah kelihatan, Pak. Sudah ya? Ya. Ini ada beberapa langkah penolakan hasil BAP ya, terkait dengan review BAP, evaluasi harga. Tidak ada klarifikasi harga satuan di atas 110%, dalam penawaran di bawah 80%, tidak ada klarifikasi kewajaran harga. Klarifikasi kewajaran harga tidak sesuai dengan ketentuan. Pokja tidak menyesuaikan harga dasar upah ke UMK, tidak adanya bukti pendukung harga. Ini juga PPK dapat menyampaikan kepada Pokja bukti-bukti ya
terkait dengan pemilihan dan minta evaluasi ulang. Ini juga terkait dengan lampiran BHP sesuai IKP 39 angka 39.3, berita acara yang dilampirkan sebagai bagian dari BHP adalah hal-hal yang tertuang di dalam slide ini ya yang saya sampaikan di atas. Semoga dapat terbaca ya terkait dengan berita acara yang disampaikan, berita acara hasil pemilihan, berita acara klarifikasi dan penolakan, jika ada berita acara negosiasi harga, berita acara nilai struktur penawaran di atas 110%, berita acara klarifikasi harga timpang, berita acara kewajaran harga ribuan dokumen tanggal, dokumen pemenang dan pemenang cadangan 1 serta cadangan kedua. Ini juga perlu digarisbawahi bahwa ketika hal-hal review yang dilakukan oleh PPK tadi ditemukan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka PPK wajib atau dapat meminta Pokja ya dengan memberikan justifikasi penjelasan secara tertulis kepada Pokja bahwa ini tidak sesuai dengan ketentuan. Begitu ya yang dituangkan dalam proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan ya. Di sini juga PPK dapat menyampaikan kepada Pokja pemilihan ya meminta untuk dilakukan proses pemilihan ulang begitu ya ketika ditemukan memang tidak sesuai dengan ketentuan. Tahapan penolak PPK ya, tahapan penolakan PPK ke Pokja ya. PPK menyerahkan BHP bukti penyimpangan dan surat penolakan. Di sini terkait bukti berdasarkan BHP nomor sekian, bukti penyimpangannya apa, dan dituangkan dalam surat penolakan. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia. Pembahasan ataupun rapat dituangkan dalam berita acara begitu ya. Dalam hal sepakat Pokja melakukan evaluasi ulang, pembahasan di dalam rapat juga dituangkan dalam berita acara Pokja menerima dan evaluasi ulang. Jadi di dalam berita acara tersebut ketika sepakat Pokja melakukan evaluasi ulang, maka ditetapkan di berita acara Pokja melakukan evaluasi ulang begitu. Dalam hal tidak sepakat, maka diputuskan oleh PA dalam 6 hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. Jadi penetapan ataupun keputusan ketika kedua belah pihak antara Pokja dan PPK tidak sepakat, maka keputusan atau hak mutlak untuk memutuskan adalah pengguna anggaran adalah selama 6 hari ya, selama 6 hari kerja setelah tidak tercapainya kesepakatan. Dituangkan juga di dalam berita acara. Ketika keputusan disampaikan oleh PA, setuju Pokja pemilihan PPK menerbitkan SPPJ dalam 5 hari kerja dari hasil putusan PA apabila memang setuju dengan keputusan Pokja gitu ya. Dan sebaliknya apabila setuju dengan PPK, maka Pokja melakukan evaluasi ulang dan tender ulang gitu. Ini juga apakah hasil putusan final pengguna anggaran berpengaruh pada hasil evaluasi ulang. Bapak Ibu sekalian dapat melihat di slide ya. PPK menolak BHP Pokja pemilihan karena tidak mengevaluasi SKK. Ini salah satu contoh lah ya, contoh yang dituangkan di dalam slide gitu. PPK rapat dengan Pokja pemilihan, Pokja pemilihan tidak sepakat dengan PPK karena Pokja tidak mengevaluasi SKK, atasan putusan final PA dilakukan evaluasi ulang dengan pemenang yang sama, ya PA sepakat dengan PPK untuk evaluasi ulang. Jadi memang hal-hal yang disampaikan di awal tadi, keputusan mutlaknya ada di
pengguna anggaran gitu ya. Apapun yang diputuskan oleh pengguna anggaran, maka PPK atau Pokja wajib menindaklanjuti proses tersebut begitu ya. Di poin keempat terkait dengan SPWBJ ataupun penandatangan kontrak bisa dibatalkan gitu ya. SPWBJ dan penandatangan kontrak bisa dibatalkan. Ini contoh SPWBJ diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah PPK menerima berita acara hasil pemilihan. Ya, yang ini digarisbawahi bukan 5 hari berdasarkan tanggal BAHP begitu ya, setelah sanggahan sanggah banding dihitung 5 hari kerja berdasarkan tanggal penyampaian BAHP, proses review dan penolakan BAHP terima SPWBJ terbit begitu ya. Jadi harus sesuai dengan penanggalannya. Jadi memang untuk menerbitkan SPWBJ PPK harus melihat dan men-cross check tanggal-tanggal, jangan sampai SPWBJ yang diterbitkan itu tidak sesuai dengan proses tahapan-tahapan yang dilalui sebelumnya begitu ya. Nah, ini juga terkait dengan kontrak. Kontrak ditandatangani paling lambat 12 hari kerja setelah diterbitkan SPWBJ. Ya. Sering kali kita melihat ya tidak semua tapi ada beberapa yang pernah kita lihat melewati batas yang telah ditetapkan, misalnya tadi 14 hari kerja begitu ya, melewati batas untuk penandatangan kontrak ya. Kadangkala ada jaminan pelaksanaan begitu tidak disampaikan pada rapat persiapan kontrak gitu ya, sehingga tanpa disadari bahwa hal-hal tersebut dapat merugikan ataupun dapat membuat proses tersebut sangat beresiko begitu ya. Walaupun ketika tidak ketahuan tidak akan menjadi masalah begitu ya. Misalnya tidak diketahui atau tidak sengaja tidak dipublikasi, tapi dibiarkan saja jaminan itu melewati batas itu, sehingga ketika pemeriksaan tanggal jaminan dengan tanggal kontrak tidak sesuai begitu ya, itu akan menyebabkan proses tersebut dianggap administrasinya tidak tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, ini juga terkait dengan hal-hal yang sanksi begitu ya, ataupun hal-hal yang memang tidak bisa dibatalkan begitu, SPWJ atau penandatangan kontrak yang tidak bisa dibatalkan terkait dengan BAHP memenuhi persyaratan, terbit SPWBJ, dilakukan rapat penandatangan kontrak ya. Kok melekat ya? Izin Ibu, ini kok melekat ya? Bisa. Tes. Kedengaran, Pak. Enggak, slide-nya ini kok enggak anu ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oh, di sana kelihatan ya? Kok di Iya, saya Pak. ini ya? Sebentar. Ini di nomor berapa yang di sana, Ibu? Izin. Slide ke-26, Pak. Sebentar ya, saya coba restart anu ya. Oh, enggak, beda ya. Oke.
26 ya. Ya, 26. Dalam hal penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak, maka SPPJ dibatalkan dan pejabat penandatangan kontrak menunjuk pemenang cadangan jika ada, begitu ya. Jadi ini terkait dengan proses tadi yang disampaikan di awal. Ya. Penandatangan kontrak bisa dibatalkan. Ini juga hal yang boleh ataupun dapat dilakukan PPK ketika penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan tanda kontrak ya, maka SPPJ dibatalkan dan pejabat penandatangan kontrak menunjuk pemenang cadangan. Jika ada begitu ya, kalau tidak ada berarti prosesnya harus diulang. Terkait dengan finalisasi rancangan kontrak ya, finalisasi itu adalah proses penyelesaian akhir untuk penyempurnaan ya. Jadi di sini juga bukan menambah kecuali yang belum terisi, bukan mengganti, bukan mengurangi, tidak ada istilah adendum dalam rancangan kontrak gitu ya, kecuali mengurangi masa pelaksanaan. Ini menjadi hal-hal yang dibolehkan begitu ya. Kita contoh terkait dengan finalisasi rancangan kontrak ya, ini seringkali PPK mungkin bukan tidak mengetahui ya, tapi memang kadangkala PPK tidak menyadari bahwa hal-hal yang substansi dalam kontrak itu dilakukan perubahan-perubahan pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak gitu ya. Hal-hal yang tidak diperkenankan seperti yang ada di slide ini ya, misalnya tadi merubah jenis surat perjanjian ya. Misalnya di awal tadi menggunakan kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, ketika dalam rapat persiapan tandangan kontrak merubah surat perjanjian menjadi kontrak lamsam. Ini sangat mempengaruhi pada tahapan koreksi aritmatik di proses evaluasi dan klarifikasi di awal tadi. Perubahan jangka waktu pelaksanaan ya, di sini juga di dalam slide pada waktu perencanaan dalam sirup, waktu pemanfaatan barang jasa bulan Desember dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender. Pada saat pelaksanaan pemilihan ya dilakukan pada bulan Juni, perkiraan penetapan pemenang, estimasi ada sanggahan di tanggal 30 Juni, terjadi proses evaluasi panjang sampai penetapan pemenang tanggal 15 bulan Juli. Seharusnya sudah dilaksanakan pemilihan di bulan Februari begitu ya. Jadi di sini terkait dengan perubahan jangka waktu pelaksanaan ini juga ketika proses tadi yang dilakukan pada saat perencanaan di dalam RUP paling tidak sudah ada gambaran untuk melaksanakan proses-proses pemilihan, proses pelaksanaan dan proses serah terima begitu dalam melakukan kontrak begitu ya. Jadi antara rencana umum dan output yang dihasilkan itu sesuai ketika data ditarik, data disampaikan, tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bahwa PPK lemah dan lalai dalam mengendalikan waktu pelaksanaan. Ini juga ada beberapa contoh ya terkait kesalahan dan bukan kesalahan Pokja ataupun PPK ya. Oke. Terkait dengan dokumen kontrak dan kelengkapannya,
Ini contoh yang di atas tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, peran penting jaminan pelaksanaan, jaminan pengadaan sampai penandatanganan kontrak. Jadi jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan. Terkait dengan jaminan penawaran untuk menjamin dokumen penawaran nilai di atas 10 miliar berlaku sampai jaminan pelaksanaan diserahkan. Jaminan sanggah banding untuk menjamin dokumen penawaran sanggah banding seluruh nilai pekerjaan berlaku 30 hari kalender sejak pengajuan sanggah banding. Terkait dengan jaminan pelaksanaan untuk menjamin masa pelaksanaan berlaku sampai jaminan pelaksanaan disampaikan. Langkah awal pengendalian jaminan pelaksanaan, ini sering juga menjadi luput kepada PWK. Kadangkala jaminan pelaksanaan tidak diklarifikasi ya, tidak di cross check. Pejabat penandatanganan kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan keaslian jaminan pelaksanaan kepada penerbit jaminan ada hal yang meragukan. Ini juga sering sekali luput ataupun jarang dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak ataupun PPK ya dalam mengklarifikasi jaminan pelaksanaan. Peran penting jaminan pelaksanaan ya, jaminan pelaksanaan ini terjamin ya untuk menjamin nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% sebesar 5% kali HP sebesar 5% dari nilai kontrak ya. Ini contoh yang di slide, contoh seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ketika jaminan pelaksanaan disampaikan, maka perlu dilihat secara detail apa yang terisi di dalam jaminan pelaksanaan tersebut. Paling tidak jaminan yang disampaikan harus hard copy ya, bukan yang soft copy yang disampaikan sehingga PPK dapat mengklarifikasi dengan baik. Ini juga jaminan pelaksanaan itu wajib diserahkan sebelum penandatanganan kontrak. Jadi ada hal yang disampaikan wajib begini, kadangkala masih kita temukan jaminan pelaksanaan seringkali tidak disampaikan pada saat tanda tangan kontrak. Masih saja ditemukan bahwa jaminan tersebut dibuat kadangkala melewati tanda tangan kontrak dulu jaminannya nanti diurus ataupun sambil berjalan jaminan itu baru dibuat begitu ya. Padahal ketentuannya jaminan itu wajib diserahkan sebelum tanda kontrak sehingga PPK sebelum melakukan proses penandatanganan kontrak kepada penyedia itu sudah mengklarifikasi bahwa keaslian, keabsahan dan tidak ada kekeliruan di dalam jaminan tersebut dapat dilihat sebelum proses penandatanganan kontrak. Jaminan pelaksanaan ini juga untuk pelaksanaan pemutusan kontrak dalam hal penyedia tidak mempertahankan jaminan pelaksanaan. Jadi pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak meliputi penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan. Contoh misalnya ada penambahan pekerjaan yang menyebabkan masa pelaksanaan PAO berubah. Ya, jaminan pelaksanaan juga harus diperpanjang begitu. Ketika ada perubahan, ada penambahan waktu pelaksanaan atau pemberian kesempatan, maka jaminan ini juga berpengaruh mengalami perubahan gitu. Ya, ini juga pemberian kesempatan pada penyedia salah satu mengatur perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan. Ya, ini juga jaminan pelaksanaan yang telah disampaikan di awal tadi harus dilakukan perubahan mengikuti waktu yang telah diberikan, waktu yang telah disepakati dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Ya. Jaminan pelaksanaan ini juga menjamin kerugian waktu atas kesalahan penyedia ya di awal, semisal penyedia tidak dapat memenuhi ketentuan isi dokumen penawaran, tidak bisa menghadirkan personil, tidak bisa memobilisasi peralatan, tidak bisa memenuhi surat dukungan dan surat berkontrak lainnya. Ini jaminan pelaksanaan juga salah satu alat untuk menjamin kerugian waktu atau kesalahan penyedia yang dilakukan di awal tadi. Ya.
jaminan pelaksanaan dicairkan di tahapan tadi ya, dari tahapan SPBJ, rapat persiapan kontrak, kewajiban sesuai rencana kerja, ya, biaya kesepakatan rapat persiapan kontrak, jaminan pelaksanaan ketika dicairkan ketika penyedia gagal ya dalam melakukan proses pekerjaan atau memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali ataupun SCM selama 3 kali ya. Penyedia lalai, cedera janji dalam melaksanakan proses kewajiban pekerjaan, tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan, ini juga dapat dilakukan proses pencairan jaminan pelaksanaan, ya. Pemutusan kontrak begitu juga bisa dilakukan proses pencairan jaminan pelaksanaan gitu ya. Hal-hal yang disampaikan pada malam hari ini adalah tidak begitu sebenarnya tidak begitu signifikan tertuang di dalam perlem bukti-bukti BA dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Ini hanya saya ambil dari beberapa slide-slide rekan-rekan yang telah membawa pemaparan BAHP tersebut. Nah, ini juga menjadi perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini saya tidak menyampaikan contoh-contoh BA, dari BA review, BA persiapan kontrak. Nanti juga saya bisa bagikan setiap tahapannya itu dokumen apa saja yang perlu disiapkan oleh PPK pada saat BAHP itu disampaikan begitu ya. Saya tidak masukkan dalam slide, tapi saya punya bukti dokumen pendukung dalam proses persiapan ketika BAHP disampaikan. Jadi saya ada dokumen kendali untuk melaksanakan proses. Dari berita ini sebenarnya bisa dibagi Pak Nur? Bisa dikirim nanti di dalam grupnya Pak Ilyas ya. Nanti saya kirimkan sampai daftar checklist apa saja yang harus dilakukan PPK. Siap. Sampai serah terima pekerjaan gitu ya. Dokumennya saya lengkap, nanti bisa saya bagi, saya share dalam rangka pengendalian dokumen yang harus dilakukan PPK. Mungkin itu saja, terima kasih. Mungkin ada lebih ke diskusi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya Iya Pak. ya Pak Nur. Mana dia? Halo Pak Dokter. Ya, ini berkaitan dengan review kan Pak Nur ini PPK sudah 10 tahun ya kayaknya ya. sudah 12 tahun saya sama tahun ini. Iya. Berarti sudah sudah tahu lah asam garamnya ya, manis pahitnya jadi PPK ya. Benar. Sasaran gebuk ya. Sudah beberapa kali dapat surat itu ya. Sasaran gebuk ya. Iya. Jadi memang kan dinas pendidikan ya Pak Nur ya. Iya, untuk sekarang saya PPK di Dinas Pendidikan, sebelumnya di Perhubungan, sebelumnya juga di Koperasi, di PU juga pernah ya. Jadi untuk tahun ini saya diminta untuk menjadi PPK di Dinas Pendidikan. Ya baik. Pertanyaan kan saya kebetulan sekarang posisi KPA Pak Nur. Waduh, selamat Pak Dr. Ilyas.
Ya, saya apa ya, dimutasi dari auditor jadi KPA itu ada. Jadi tentu dari pengalamannya Pak Nur kan sangat penting ya untuk sharing ya. KPA merangkap PPK. Wah, itu luar biasa itu. Cuma begini ya, yang sering kali dilupakan oleh rekan-rekan PPK, apalagi kalau PPK ini merangkap PA ya, atau PA merangkap PPK, atau KPA merangkap PPK. Satu sisi KPA biasa satu tingkat di bawah PA biasanya, gitu ya. Itu memiliki atau mendapatkan beban kerja yang begitu tinggi begitu, sehingga pada saat pengendalian administrasi, jadi yang perlu dikendalikan adalah dua, ya, pengendalian administrasi dalam berkontrak, ya, pengendalian proses pelaksanaan di lapangan. Ini yang harus dipegang atau dicatat lah dalam dokumen atau dalam buku saktinya PPK. Jangan sampai kedua hal tersebut salah satunya lemah begitu ya. Itu akan menjadi temuan-temuan pastinya. Kan Pak Dr. Ilyas juga di inspektorat sebelumnya ya. Baru 1 hari mutasi itu. Iya gitu. Sebelumnya kan inspektorat, jadi Iya, memang editor. Iya. yang menjadi pintu masuk sebenarnya adalah administrasi begitu ya. Ketika administrasi tadi lemah, apalagi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka itulah pintu tragedi bagi PPK begitu. Ini yang sering terjadi ketika proses-proses pada pelaksanaan pekerjaan PPK lupa bahwa sesungguhnya administrasi itu penting begitu. Karena saya juga pada tahun ini Pak Dr. Ilyas ada beberapa case-case tipikor yang saya juga dijadikan keterangan ahli begitu ya, diminta untuk menjadi keterangan ahli, padahal sebenarnya tidak begitu signifikan menurut si PPK tersebut gitu ya, tapi menurut Undang-Undang Administrasi Negara ataupun Undang-Undang Pemerintahan bahwa maladministrasi itu menyebabkan tindak pidana korupsi gitu. Hal-hal apa sih yang sering ditemui ya pada saat kita review ya laporan berita acara hasil pemilihan Pak, sehingga kita harus sepakat dengan Pokja atau kita harus tidak sepakat dengan Pokja gitu. Jadi yang sebenarnya yang perlu diperhatikan betul adalah bukan hal sepakat atau tidak sepakat Pak Dr. Ilyas. Yang penting adalah di awal kan kita yang membuat dokumen persyaratan. Sebelum dokumen tersebut kita sampaikan kepada Pokja pemilihan untuk melakukan proses pemilihan dan mencari calon penyedia begitu. Nah, dokumen itu kan kita buat, kita tahu yang kita inginkan, kita tahu syarat yang kita tuangkan di dalam investasi tersebut. Kita ingin mendapatkan calon penyedia yang memang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada di dalam dokumen kita begitu ya. Nah, seringkali PPK itu lupa melihat dokumen yang dibuatnya itu ternyata antara dokumen pemilihan ya, antara hasil review yang dilakukan Pokja kepada PPK itu tidak dilakukan proses melihat kembali begitu ya syarat-syarat yang dilakukan gitu ya, tapi hal-hal yang bukan substansi malahan yang dilakukan, misal tadi menghadirkanlah ya, atau mohon maaf sering sekali yang terjadi adalah misal pengantinnya tidak masuk dalam urutan pertama lah begitu ya. Nah, itu juga menjadi risiko gitu. Sebenarnya untuk menjadi PPK yang paling penting adalah pegang teguh aturan begitu ya. Pegang teguh aturan dan setiap tahapan itu ada administrasinya, ada dokumentasinya. Itu yang paling penting. Karena tahapan-tahapan itu akan membawa proses itu sesuai dengan dengan tujuannya. Misal tadi saat review muncul SPWBJ, setelah SPWBJ muncul tantangan kontrak begitu ya. Tapi jangan terbalik-balik. Seringkali PPK di lapangan ya, alasannya kan begini Pak Dr. Ilyas, Pak saya ini PPK 100 paket Pak ya, nggak mungkin 100 paket itu kita lakukan tahapan seperti itu gitu ya. Sebenarnya
sebelum peng-SK-an kita sudah menyampaikan kepada PA ataupun menyampaikan kepada KPA bahwa ketika kita ditunjuk PPK, ya semaksimal mungkin kita mampu sekian paket, jangan dipaksakan begitu ya. Jangan diambil semua, ada 500 paket diambil begitu ya, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan juga kita jadwalkan pelaksanaan kegiatan tersebut begitu. Saya juga dulu Pak Dr. Ilyas, pengalaman saya pernah menjadi PPK ya 200 paket, keteteran juga begitu ya. Alhasil banyak sekali rintangan yang saya dapatkan gitu ya. Walaupun ketika dibuktikan tidak ada tindak pidana korupsinya begitu, tapi kan luar biasa waktu yang habis, waktu ya dan juga mental kita gitu ya habis, karena kita tidak melihat maksimal kemampuan kita ya. Sebenarnya ya kita hanya mampu sekitar 50 paket untuk mengatur proses-proses sampai pengendaliannya begitu ya. Kita ambil seluruhnya gitu ya. Seharusnya kita sudah bisa melihat kemampuan, bukan berarti keahlian kita yang lemah, tidak, tapi karena kebanyakan paket, jadi hal-hal yang memang diatur dalam peraturan perundang-undangan dilanggar ataupun tidak diindahkan lah kalau bahasa APH-nya. Begitu Pak Dokter. Jadi sekarang di dinas mana ini Pak? Terima kasih Pak. Saya jadi kabak Pak. Kabak apa? Saya di kabak hukum Pak. Tapi mantap ini. kabak PBJ diberitakan. jadi kabak hukum berarti ya. Ya baik, makasih Pak Nur ya. Sama-sama Pak Dokter. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau dengan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Sepertinya sudah tidak ada Pak yang ingin bertanya. Iya. Mungkin ya sambil kerja ya rekan-rekan ya, karena Ya. atau mungkin sambil karena weekend atau malam Jumat malam. Jadi mungkin ya pada liburan semua ini. Oh, iya, Saya juga benar, ini Pak Dr. Ilyas, saya ini baru operasi begitu. Jadi agak habis operasi saya, Pak Dokter. Operasi apa? Di kepala kemarin. Sakit apa itu? Sampai perlu tangan dokternya. Mungkin kebanyakan kerja kali ya. Ya oke lah. Iya. Closing statement-nya Pak Nur Alodi silakan Iya, Pak. baik. Terima kasih Pak Dr. Ilyas. Terima kasih moderator. Ya, pada prinsipnya sebenarnya PPK itu wajib melihat setiap tahapan setelah BAHP, itu yang paling penting ya. Lakukan semaksimal mungkin untuk memenuhi dokumen administrasi pada pelaksanaan pekerjaan gitu. Itu yang paling penting karena suatu saat pasti dokumen itu akan membantu Bapak Ibu PPK dalam mengurangi risiko-risiko hukum ketika proses-proses pekerjaan tersebut sudah kita lupakan. Itu yang akan membantu kita. Dokumen-dokumen tersebut yang akan meringankan kita dan akan menyelamatkan kita. Mungkin itu ya closing statement saya walaupun tidak panjang. Terima kasih moderator, terima kasih Pak Dr. Ilyas, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Demikian pula
webinar malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Terima kasih banyak, Pak. Dan juga terima kasih banyak kepada para Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.